Selena Quintanilla adalah sebuah nama dari penyanyi yang sangat terkenal bagi komunitas Latin. Ia berhasil menorehkan prestasi yang gemilang di usia yang masih sangat muda. Tanggal 31 Maret 1995, ia harus meninggal dunia di tangan penggemarnya sendiri. Kematiannya ini sangat mendadak dan membuat dunia musik terkejut. Hingga saat ini namanya masih populer dan melegenda di daratan Amerika. Arsip Biru akan membahas peristiwa kematiannya yang tragis dan pengaruhnya akan dunia musik dan budaya pop di seluruh dunia. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, di-like, dan di-share juga video-video yang ada di Arsip Biru. Selena Quintanilla lahir pada tanggal 16 April 1971 di Texas. Ia adalah anak bungsu dari pasangan Marcella Ofelia Quintanilla dan Abraham Quintanilla Jr. yang merupakan seorang mantan musisi Meksiko Amerika. Selena dan keluarganya dibesarkan dalam ajaran Kristen Saksi Yehova. Sejak usia 6 tahun, Selena sudah terlihat memiliki bakat dan ketertarikan akan dunia musik. Semasa kecil ia menghabiskan waktunya dengan saudara-saudaranya mendirikan sebuah band keluarga. Band ini dimanajeri oleh ayah mereka sendiri. Mereka sering tampil di berbagai acara lokal, termasuk tampil di restoran keluarga mereka sendiri. Yang sayangnya, restoran ini harus tutup setelah 1 tahun beroperasi. Setelah restoran keluarga ini bangkrut, mereka terpaksa pindah ke daerah Corpus Christi, Texas. Bersama ayahnya dan saudara-saudaranya, band keluarga yang sudah dibentuk ini pun kembali tampil di berbagai acara lokal. Memasuki usia remajanya, ia mulai merilis album. Album ini beraliran tejano, sebuah warna musik Latin yang biasanya dimainkan oleh laki-laki. Namun Selena dengan percaya diri membawakan jenis musik tersebut, dan ia memperoleh popularitas yang luar biasa karena kesuksesan albumnya. Album-album yang dirilis kemudian selalu sukses di pasaran. Ia menjadi simbol musik tejano dan musik Latin pada saat masa kejayaannya. Ia memperoleh kesuksesan itu di usia yang masih sangat muda. Di tengah masa kejayaannya ini, karirnya juga diwarnai dengan berbagai kontroversi, dari mulai penampilan seksinya maupun hubungannya dengan suaminya, Chris Perez, karena sang ayah terang-terangan tidak merestui hubungan mereka. Dan Selena sendiri dan suaminya akhirnya melakukan kawin lari untuk meresmikan hubungan mereka berdua. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, sebenarnya ia sedang mempersiapkan sebuah kontrak album untuk perilisan album bahasa Inggris pertamanya. Ia berencana mengekspansi karirnya dengan musik yang lebih mainstream. Namun sayang, sebelum hal itu sepenuhnya tercapai, kematian tragis menimpanya. Dan kematiannya ini akibat ulah dari penggemar fanatiknya, yang kemudian malah menjadi rekan Selena, seorang wanita paruh baya bernama Yolanda Salvidar, yang kemudian terungkap banyak melakukan kecurangan selama bekerja dengan Selena. Di suatu malam, di tanggal 30 Maret 1995, Selena dan suaminya Perez pergi ke kamar motel tempat Salvidar menginap. Perez menunggu Selena di dekat truk pick-up-nya. Selena masuk ke dalam kamar motel Salvidar. Selena meminta dokumen-dokumen yang dia perlukan untuk pajak. Salvidar memberinya beberapa dokumen yang hilang, tetapi ketika Selena dan Perez tiba di rumah, mereka baru menyadari bahwa Salvidar tidak memberikan semua dokumen yang dibutuhkan. Pada keesokan harinya, di pagi hari tanggal 31 Maret 1995, Selena kembali ke kamar motel Salvidar. Dan ketika tiba di sana, Selena meminta dokumen yang hilang. Namun Salvidar malah terkesan menunda dan mengatakan kepada Selena bahwa dia telah diperkosa di Meksiko oleh seorang anggota geng. Selena yang merasa tidak enak kemudian membawanya ke rumah sakit setempat. Seorang dokter dan perawat memeriksa untuk melihat tanda-tanda pemerkosaan pada tubuh Yolanda Salvidar.
Namun ketika mereka selesai melakukan pemeriksaan, di sana terungkap dokter dan perawat tersebut mengatakan kepada Selena kalau Salvador telah mengada-ngada. Selena yang sudah putus asa dengan sikap Salvador kemudian membawa Salvador kembali ke kamar motelnya dan sekali lagi meminta dokumen yang hilang. Di kamar motel tersebut, Salvador mulai berdebat dengan Selena. Perdebatan ini didengar oleh penghuni kamar sebelah yang kemudian mengingatkan kalau mereka untuk tetap tenang karena ia merasa terganggu. Ia pun kemudian masuk kembali ke kamarnya dan meninggalkan Selena dan Salvador yang masih berdebat. Di momen ini, Selena melepaskan cincin yang diberikan oleh Salvador. Selena berkata pada Salvador bahwa dia tidak bisa lagi mempercayai Salvador dan Selena mencoba untuk pergi. Salvador mengeluarkan pistol dari tasnya. Saat Selena berbalik, Salvador menembaknya dari belakang. Tembakan itu langsung merusak arteri utama di dekat jantung Selena. Selena yang masih dalam keadaan sadar, ia berlari keluar dari kamar motel sambil berteriak meminta tolong. Sementara Salvador terus mengejar Selena dan memanggilnya wanita jalang. Salvador berusaha untuk menembak Selena lagi, tetapi memutuskan untuk melarikan diri kembali ke kamar motel. Selena berlari sejauh 392 kaki ke lobi motel. Dia meninggalkan jejak darah yang bercucuran di lantai motel. Tepat saat staf motel melihatnya dan menghampirinya, Selena akhirnya tumbang jatuh ke lantai dan meminta petugas untuk mengunci pintu sambil berkata bahwa wanita itu akan menembakku lagi. Selena tetap mencoba untuk tetap sadar. Selena sempat memberikan informasi kamar hotel tempat dia ditembak, sebelum akhirnya ia pun tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian ia pun diangkut oleh ambulan yang datang menjemputnya. Setelah hampir 2 jam, para dokter berupaya untuk menyelamatkan Selena di meja operasi. Selena pun meninggal dunia. Sementara di tempat lain, masih di daerah motel, Salvador mencoba untuk kabur dengan mobil pick-up-nya, namun petugas polisi keburu melihatnya dan menghadangnya. Polisi kemudian menghalangi mobilnya untuk meninggalkan motel tersebut. Polisi keluar dan memerintahkan Salvador untuk tidak melawan, namun Salvador malah kemudian menodongkan pistol ke pelipis kanannya, dan negosiasi memakan waktu berjam-jam untuk membuat Salvador menyerahkan dirinya. Sebelum akhirnya Salvador pun berhasil dibekuk oleh kepolisian dan tim SWAT. Berbagai spekulasi tentang motif kenapa Salvador membunuh Selena pun muncul. Sekilas tentang Yolanda Salvador sendiri, wanita paruh baya ini adalah seorang penggemar fanatik Selena yang mendapat keberuntungan untuk dapat bisa dekat dan menjadi rekan Selena. Ia adalah pendiri Selena Fans Club di San Antonio. Melalui tangan dinginnya, fans club Selena menjadi eksis dan terus mendapat anggota baru. Fans club ini sangat aktif di masa Selena masih hidup, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk membuat nama Selena tetap berkibar. Karena prestasinya ini, Selena menjadi percaya bahwa Salvador adalah orang yang tepat untuk menangani bisnisnya. Selama menjadi rekan bisnis Selena, Selena mulai menyadari ada banyak ketidakberesan dalam diri Salvador. Dari mulai ketidakjujurannya hingga pengaduan orang-orang terdekat yang merasa sangat tidak nyaman dengan Salvador. Sesaat sebelum kematian Selena, bahkan seorang pembawa acara dalam acara Dallas Morning News mengatakan kepada Selena bahwa Salvador sepertinya sangat terobsesi dengan Selena. Sepupu Selena sendiri pun mengaku kepada Selena kalau ia tidak cocok dengan Salvador dan memutuskan untuk berhenti bekerja pada Selena. Martin Gomez, seorang perancang busana untuk Selena, juga malah berkonflik dengan Salvador. Ia mengeluh kepada Selena bahwa Salvador mengelola butik-butiknya dengan sangat buruk. Gomez juga mengeluh bahwa Salvador menghancurkan beberapa karyanya. Dia juga mengeluhkan cara Salvador membayar tagihan. Gomez sudah memperingatkan Selena, namun Selena menganggap bahwa Gomez hanya melebih-lebihkan saja. Selena juga pernah memberi Salvador kartu American Express untuk keperluan bisnisnya. Dengan kartu ini, Salvador malah menyalahgunakannya dengan menyewa mobil mewah dan limusin. Dia juga melakukan perjalanan ke Meksiko.
Safira juga menggunakan kartu tersebut untuk membawa teman-teman pribadinya ke sebuah restoran mewah. Dan puncaknya adalah ketika Safira menyalahgunakan wewenangnya dalam mengelola butik yang dimiliki Selena. Setelah kematiannya yang mendadak, publik seakan tidak siap dengan kehilangan ini. Para penggemarnya masih merayakan hari kelahiran dan kematiannya hingga saat ini. Selena dikenal sebagai Ratu Musik Tejano. Ia juga dikenang sebagai sosok yang paling awal mempopulerkan budaya Latin dalam industri budaya pop di dunia. Setelah kematiannya bahkan ia disejajarkan dengan Marilyn Monroe karena namanya tetap populer dan melegenda meskipun telah tiada. Album bahasa Inggris pertama dan terakhirnya dirilis beberapa bulan setelah kematiannya, dan albumnya langsung sukses di pasaran dan menempati posisi puncak di Billboard Amerika, menjadikannya artis Latin pertama yang mencapai posisi puncak di tangga lagu paling berpengaruh di dunia tersebut. Tahun 1997, sebuah film biopik tentang dirinya juga dirilis. Film ini dibintangi oleh Jennifer Lopez, dan juga pada tahun 2020 silam, sebuah serial TV tentang kehidupannya juga ditayangkan di televisi. Pada tanggal 25 Mei 1997, sebuah monumen patung juga diresmikan di Texas, tepatnya di pantai Corpus Christi, Texas. Tahun 2017 silam, namanya juga tercatat di Hollywood Walk of Fame. Selena kini memang telah tiada, namun karya dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini, terutama di dunia musik.